gemar belakang ya kubdo liput. Jadi kubdo dengan yu murah-murah dong kan? Sehingga orang penasaran, setiap hari aku murah kali kuyu. Sehingga ijak orang kaya tu yang belum kaji belum. Puna kendala tapi murah tertarik. Orang tadi dempu mau juga ni, kan? Idang kamu hai dapat lamian tu, ya berarti lagi bapa belakang kubdo pajang ni naga. Awal Islam lagi ya. Dan dari Melayu betul. Mandi urun dari beragam kawin lain yang murahnya, beloknya jumta. Naga dia urun kau na. Lagi urun jak merantau je. Urun jak merantau. Ada mono gitu. Urun jak merantau. Dia telefon pak nama nyoka merantau banyak. Kiban merantau banyak, hai kepanjang rantau. Kiban tu kan tu mereka lain, yang tu minta rumah sewa, orang tanya ni 10 juta lah, 8 juta itu, yang kita bawa kamar rumah kosong, tam kawin lah juta kan ada kuda kuga, jadi yang kerja jalan pintar, baru je kan, nah lamian lagi kan, potari, kublo je murah-murah, ni jauh orang kaya, kan belum, saya pergi murahkan kublo, kati lung belum, mana belum kayak kublo ni. Puna kendala sehingga murahkan bulu pemekaran menghai umke gakai buat kai dan berusaha kalau rumah lempu pak dari akai ji yang keba sunau adu domba digada pakai orang dah haji yang ini hai umke wah nak puban dia dah puban dua dengan harga murah jadi kakak duduk leo Kupikir kan ada pupu je pubat yang dia domba. Kakak duduk, rumah berdua orang di rumah itu mampu saya beli sampingan saya beli kan. Penasaran lagi, kucing kubro murah. Kurang tadi yang ni kan. Tu ada drama murah. Jadi yang ke Gilih di pegilih rumah, ira bercukup gilih. Rupanya bahasa boro ikun ba rumah. Pun lupu itu. Mereka uhi kan, lakodron. Anak sayang hi kodron. Bagi kan. Saya putih mak cara pegah apa tangsi kagalak kepada dia. Ilung kata uragam galak ke rumah lain kata doang. Bulan boleh baik putuna pun. Ilung belau leh di rumah. Alian teman gua lah kau. Boleh kau orang tengok itu apa, tapi boleh mana pulun pulun. Tang orang uhi, itu nama aman tentang rumah. Rupanya di mana mereka kayak ketika bikin, bahi tangnya ni pakai umum nanti malam. Kalau mana pakai lupu, ayo lupu sih, apa menung ilmunya ni lung kawai karena kami menan bukan kan. Pakuhin na upaya pembunuhan yung kupagah away na jagaan di Bancala kan. Dia ijabah promo kan ni. Kalau lepas aku ijabah promo. Nanti mau heron ayah bergalak keron nak di malam nak takikin cok janggut buat saya. Bungan tikin ni. Aku raja hilung. Ya, Yohana nanti thang heron. Yang menyo tiga itu yang kedua beliau tu nanti thang aku minta lagi. Kamu di pula. Macam betul, tu malam dia ambil fikin, dekat dengan kuat dunia itu. Bila kau kali pegang tu malam nak upaya pembunuhan, maka empat pun. Bila kau pura-pura dengan malam di promo ke jatah, dia nonggot, dia kuatnya kot, mandro benar, pura dengan bangga, bibit dikin nak berjawab dia. Yang ini kita lihat leh, dia kan biok tapi. Maka dia orang ibu malam yang nak orang menang kuat hati. Dijai cong-cong menurut betul, cong dia betul. Kau jadi penyakit dah. Maka menyokong mulut dah dia penyakit. Dia kau benali, ane je lom. Sebabnya penyakit yang anda sesuai dengan contoh yang aku contoh di Nabi. Yang mana kan? Anak kau ada tu. Ulamnya wate perekrutan dong kalau ni. Jak orang nyoi pegang nyoi kau dia kamu orang wate rekrut di kakak. Ada orang bertimang, kita ni pelewat mendung kau kita yang pelewat. Kira orang presiden PSK mendung dia ada bertimang. Buka. Jadi yang berikutnya kan adu domba. Maka dalam halnya tanya di bidang kesehatan, dan tanya keumat, tanya keturunan Nabi mendung. Kaji bah, momennya memang cukup good. Perlu dijadikan keteladanan melalui
diutusnya baginda Rasul. Ay tanya mandung ke keturunan Nabi. Tanya leh, hatho ya ke keturunan Nabi lah no. Hana ada keturunan Nabi. Hai keturunan Nabi Adam nak hana lain. Yang jelas keturunan Nabi. Maka saat kata pegat mulut dengannya, tanya manusia yang telah diciptakan oleh Allah yang cukup sempurna, ada jasmani dan ada rohani. Tanya bukan? Orang di kesehatan kalian le paling je ubat penyakit jasmani, ya kan? Kegatai, kan? Kekeulai, ketumuan, kuburan je lah. Operatif umumnya mungkin di bidang kesehatan nanti. Kayaknya bukan? Berbuat itu kurang karena munculnya semangat jihad, semangat berkorban itu diawali oleh kecintaan yang muncul dalam diri kita ini. Kalau sudah cinta yang jauh terasa dekat, yang berat akan terasa ringan. Kayaknya ni dulu kalian orang pegahat malam mencalon kan? Ya padahal zero yang dari putih zero di Kumang Tanjung Tigli. Yang saya pegahat bau jadi itu terasa dekat, yang jauh terasa dekat. Tentang gemesah boleh jual, tapi menyoka benci yang dekat terasa jauh. Bagi contoh, orang Fitro suami isteri bertengkar di rumah, lako gerak no meja gedang, rumah belah di meja, pegah habau berbeda. Aku pegah pulang, pegah boleh berbeda. Padahal yang kira pegah bubut tu sih dengan tempat jauh. Yang keinginan pegah, yang sudah benci, yang dekat terasa jauh. Boleh kembali raya hati musuh. Aku pegah dengan buku mana buku. Penjil pak buku kan. Yang dengar dua porong yang beraya musuh. Karena pegah terasa jauh. Maka antara hobi, cinta dan benci inilah penyebab utama adanya. Kalau sudah cinta, yang berat terasa ringan, yang jauh terasa dekat. Kalau sudah benci, yang good akan terasa jelek, yang dekat akan terasa jauh. Makanya lewat peringatan Maulid yang diharapkan muncul kecintaan kepada baginda Rasul. Kemudian buat yang lepun. Cinta dalam bahasa Arab itu hubbi, konho hubbi. Sebenarnya kata terjemah dalam bahasa Arab hobi. Padahal dalam bahasa Arab itu hubbi. Yuhibbunahu ka hubbillah. Karena dalam bahasa Arab yang nabari buat macam ante macam aibu, baibu, kan? Kakiku, le macam kohana, arariu, rohana, anaro, kan? Anaro. Tapi di Dongalan di tempat yang kamaju, aleh ejaan jimunan bahasa kadang-kadang yang musabakah. Ayo kita nonton acara musabako. Padahal yang nama musabakah, muhadarah. Padahal hana nama sarah menyokkan ibu, rariru, muhadarah, muhadari, pokoknya yang rohana. Ar-Rahmanir-Rahim. Hana dekat Ar-Rahman. Maka di hubbi yang betul, hobi. Umrah yang betul, umroh. Ada umroh. Dia katanya ada ibu di rumah enggak pergi umroh. Dan tentang dikunjung dengan murah. Jadi kejenan sumit le. Bermayangan minta ada orang bergad itu beri katu rokok bro dengan sumit di setiap rumah yang betul. Nanti yang kemudian be umrah adil nak punya lebih umrah saya mendung nak dalam buat. Jadi yang ke mereka hobi tumbuhkan kecintaan dalam diri kita ini. Menyuka cinta, main bola, kalau menyuka hobi.
oleh malam dua buat pakur juga karena mungkin penting tanah semi final apalagi final yang harus kerja untuk promo ijah. Tapi untuk tahajud hana ijah hana jaga boleh ya hana tapi mencoba buat yang hobi yang berat rasa ringan. Ketel je alarm dua buat tunggu dia dah bawa tu tunggu nung dah mungkin buat promo tu sama HP kata tu jadi berlengkap yang baik terlewati maka oleh karenanya inan kita contoh bagaimana kalau sudah hobi yang berat akan terasa ringan. Jamaah yang dimuliakan Allah, lekul Nabi dalam sebuah riwayat pernah ketika hidup Rasulullah ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata saat?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Ya, ditanya kapan kiamat. Nabi tidak menjawab kapan kiamat. Hanya bukan 2020, hanya bukan 2022. Nabi balik bertanya, "Mada aqdalatalah?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk kiamat? Ini yang Nabi tanya. Tentang kiamat, Nabi tidak memberikan jawaban kapan. Cuma yang Nabi tanya, baru yang bertanya, apa yang telah engkau persiapkan untuk kiamat? Ya? Karena jauh-jauh sebelum pertanyaan itu, Nabi sudah mengatakan, "Mamata faqad qamat qiyamatuhu." Barang siapa yang telah mati, berarti dia sudah kiamat. Banyak saudara-saudara katanya yang kagum wabah Allah, berarti dia sudah kiamat. Yang beda fikir, beda tanya boleh pada kiamat. Tak ada kondisi tubuh bro, kondisi tubuh. Dia tadi dari mokokun urat kata tari nak mutajah. Ada orang beda mesti kita cam bawang nak orang beda. Ama hayat-hayat kadang-kadang kau dengan belang dia kata baru tim jon kan. Yang tentang kiamat atau jadi bila ada yang pada kiamat. Lalunya menyuyujak dan dapat ya kedainya menyuyujak enam berat guna kariu kan. Yang tanda aku kiamat atau jadi maka Nabi tidak menjawab kapan kiamat. Apa yang telah engkau persiapkan untuk kiamat? Cuma dijawab oleh sahabatnya, la syai'a ya Rasulullah. Persiapannya tidak ada yang berarti ya Rasulullah. Tetapi walakinni uhibbuka. Akan tetapi saya cinta kepadamu wahai Rasulullah. Lu sangat cinta kepada nekul Rasulullah. Nekul sahabatnya. Cuma dijawab oleh Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau di hari kiamat nanti bersama dengan yang engkau cintai. Nekul Nabi lainnya. Berarti cinta kepada Rasul, kita akan bersama Rasul di hari kiamat. Cinta kepada orang-orang yang saleh, kita bersama orang yang saleh di hari kiamat. Sebaliknya cinta kepada orang-orang yang jahat, na'udzubillah, kita bersama mereka juga di hari kiamat. Maka munculkanlah kecintaan itu kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Semoga kita bersama mereka di hari kiamat. Maka Anas bin Malik saat itu berkata, "Ma farihna farhan asyadu min qawli Rasulillah anta ma'aman ahbabta." Tidaklah aku gembira segembira dikala saya mendengar ucapan Rasulullah, engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka fa'arju ayyakuna fa'ana uhibbu Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar. Mulai saat ini saya sangat cinta kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna ma'ahu wa illam a'mal bi a'malihi. Dan saya berharap nanti di hari kiamat bersama mereka, sekalipun amal saya tidak sama dengan amal mereka. Yang kemudian kepegah li Anas bin Malik, yang hinan salah satu fungsi cinta kepada Rasul. Berdasarkan hadis tersebut, kita berharap dan sangat memohon kepada Allah kiranya janji Rasulullah itu, karena Rasulullah termasuk adalah utusan dari Allah, tentunya janji Rasulullah sama dengan janji Allah. Semoga apa yang disabdakan oleh Rasulullah
lewat kecintaan ini yang kita munculkan kepada baginda Rasulullah, sehingga kita siap berkorban di hari ini. Ini kalian kalau coba dia seragam, beres. Kalau khusus seragam mulut, memang yang menjadi nahnya. Tapi yang jelas ya, dengan seragam, ya, semoga seragam jiwa, seragam semuanya. Ya, kan? Kita bukan hanya menjaga bukan sehat jasmani, seragam jasmani, tapi juga yang dituntut adalah sehat rohani dan juga rohani kita seragam. Innamal mu'minuna ikhwah, ya kan? Orang mukmin itu bersaudara. Jadi ada dia yang ledum muno seragam macam tu, ada yang seragam. Dia betul bukan pengaji. Yang ledum dah tapo kampung seragam mana tak urun Tuhan yang kecil kena jalan seragam. Alian anak muda dan panitia seragam itu. Tapi ada orang itu mantau muncul kedengkian, iri hati dan sebagainya. Jadi semata-mata terwujudnya acara yang seperti ini karena kecintaan kepada Rasulullah. Maka inilah hikmah cinta kepada Rasul yang diharapkan semoga kita bersama Rasulullah. Orang yang melakukan amalan, hikmah di balik amalan itu mereka tidak paham. Orang semayang ketika dia baca tahiyat, at-tahiyatu, padahal dia punya makna yang cukup dalam di balik tahiyat yang kita baca. At-tahiyatul mubarakatuh, segala bentuk penghormatan itu milik Allah. At-tahiyat artinya penghormatan. Ada penghormatan dalam bentuk ucapan Assalamualaikum, ada juga dalam bentuk perbuatan. Kayak tamu masjid, penghormatan tu masjid dengan perbuatan, itu salat minimal 2 rakaat. Itu penghormatan tu masjid. Penghormatan dengan Kaabah, ketika kita tiba di Kaabah Baitullah, Kaabah, tinggal lu ada tsunami, ada pandemi berasa. Nah, udah tidak umrah. Nah, Kaabah kan dibagi ya. Teguo Kaabah, jadi pegang bangun. Alhamdulillah datang. Tiap ramai orang jak umrah kali ini ulung ya nak memat Kaabah. Orang dah ikhlas tu fikir pun Kaabah. Rupanya nak promo ke Habibah itu Kaabah kaya ni. Tadi kagak tu yang nak memat Kaabah kali. Olah dia hendak. Kan? Jadi yang dan juga ketika tiba di Baitullah, hanya tentang penghormatan untuk Kaabah tawaf. Itu penghormatan dalam bentuk perbuatan. Segala bentuk penghormatan itu milik Allah. Ketika kita yakin yang demikian, kita pasti tidak hilang hormat. Karena dihormat kita ni karena kita bukan pemilik penghormatan. Kan? Pemilik segala bentuk penghormatan itu adalah Allah. Agar pandangkan alhamdulillah, segala pujian itu milik Allah. Sama dengan kita pasti lewat ucapan tersebut akan timbul suatu keyakinan kita makhluk yang tidak berhak untuk dipuji. Ketika kita mengatakan at-tahiyatu, kita yakin bahwa kita makhluk yang tidak berhak untuk dihormati. Karena segala bentuk penghormatan itu milik Allah. Yang ini hikmah yang berdepu. Lalu ngepuput aja, kayak puput petinju luang. Dia datangnya, aku petinju luang. Kamu kemudian yang makan nek-nek kena saya tujuh belian mume apa tujuh ni khusus mume ni ganji ni ganji tujuh ni kan ada kerja ni kelih ni kelimang dah kan dan khusus apa belian ganji pun kumpul lagi yang kamu makan nek-nek lagi yang kadang-kadang seharusnya setiap amalan tahu makna di balik amal yang kita lakukan itu. Akan tersejuk dulu karena hendak sering budak-budak kecil yang menangkan ada buku adik baik hendak buku kala hendak ada buku hikmah salah kecil. Maka oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah, aku kan mulut harus tahu hikmah baik atas maulid yang penting kamu mulut pada kau saya juga ini bagi teman menyalahkannya yang baik deh pun deh ada rezeki nah hai mamaan cik kamu yang baju-baju hai long kan undang kan contohnya berlain kan tak pun makna. Tapi jangan sebatas itulah hikmah yang kita ambil di balik maulid. Maulid makna maulid itu. Seharusnya setelah maulid kita terapkan hikmah maulid. Karena kelahiran Rasulullah membawa rahmatan lil alamin, sudah seharusnya kita contohkan dari jejak kehidupan baginda Rasulullah. Maka nekun dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan ayat itu senantiasa diulangi untuk mengingatkan manusia kepada keteladanan yang sangat sempurna yang ada pada diri Rasulullah, yang merupakan utusan dari Zat yang Maha Agung, yang Maha Kuasa. Dengan kecil kesimpulan ayatnya, teladan yang paling sempurna ada pada Rasulullah. Memang jino boleh teladan, menasah teladan, puskesmas teladan, sekolah teladan, desa teladan, dulu ada KUA teladan, teladan dulu. Teladan. Tapi keteladanan yang sangat sempurna yang dicontohkan oleh baginda Rasul, kira dalam contoh. Ini keteladanan mutlak, bukan hanya satu bidang, tetapi keseluruhan bidang ada pada diri Rasulullah. Karena Rasulullah diutus oleh Allah bukan hanya untuk pelumah cara semayang, bukan hanya untuk pelumah cara puasa, tetapi hidup Rasulullah bercontoh dalam semua aspek kehidupan. Hablum minallah sempurna, hablum minannas juga lengkap. Kan kau beren kan? Maka juga duribat alaihim zillatu aina sufiku illa bihablim minallah wa hablim minannas. Manusia akan selalu diliputi kehinaan, kerendahan, kecuali dia sempurna melaksanakan hablum minallah, dan lengkap juga mereka laksanakan hablum minannas. Bila dua macam itu sudah sempurna, baru kita menjadi manusia yang maju, manusia yang mulia. Menyohana betul, menyobit jaga ibadah vertikal. Ayo bukan berarti semayang puasa tanpa menjaga hablum minannas. Salah isi, padahal pinah dulu berjalan, yang adalah ibadah yang cukup bernilai. Benar kan? Bahkan dipegang dalam suatu hadis Rasulullah, laisa ba'dal iman afdalu min naf'il ibad wa laisa ba'da syirki billah a'damu min dulmil ibad. Yang artinya tidak ada pahala yang paling besar, urutan kedua setelah iman kepada Allah, yang melebihi daripada berbuat yang bermanfaat ke hamba Allah, buat yang bermanfaat ke hamba Allah. Dan tidak ada dosa yang paling besar setelah menyekutukan Allah yang melebihi daripada melakukan perbuatan zalim terhadap hamba Allah. Yang besar Rasulullah dua macam. Benda foto yang paling raya pahala dan yang paling raya necah. Yang paling raya pahala urutan pertama tentu iman kepada Allah, karena semuanya harus berdasarkan iman. Urutan yang kedua setelah iman itulah berbuat yang bermanfaat kepada hamba Allah, bagi kemelarat hamba Allah. Yang lalu jangankan dengan tetangga, dengan keluarga di kemelarat keluarga. Kecok rumah tambah dengan wawo, kemelarat gua punya. Kepikir mentang berlaku Allah jamun daripada terlalu pada tambang apa-apa di tangita, itu ada ele yang kata. Menang. Aduh nombor. Lalu merindang kadang garang. Tegala kawin tari. Dia kawin ngagamnya lagi orang pengai. Pandai kena ketuk dulu tapi mengai dia kemelarat. Orang ketemu pok kailo you pentiu untuk menjaga berjapur. Mana dia mesti kailo you pentiu gerem gede beli karab. Maka yang ke orang yang semayang puasa boleh ke yang ibadah-ibadah yang lainnya menyorot afdal di mana yang lebih bermanfaat untuk hamba Allah, itulah yang paling afdal. Mengapa zakat lebih besar pahala daripada yang lain-lain, daripada wajib dan sebagainya? Karena manfaatnya lebih bermanfaat untuk hamba Allah. Boleh ke? Maka orang jauh belang kalian lindang buca kaya boleh ke? Pakai supaya karena beras keringat yang luar biasa berat, supaya yang bernilai yang luar biasa di sisi Allah, walau jumlahnya penghasilannya sedikit tapi dia boleh ke. Karena nilai Allah yang cukup baik kerjanya, nanti dia boleh ke tak tinggal mai. Belum jenuh negara kredit Honda, kredit dia lagi muka kabeh. Untung nak kena nyekut, nak lama tu kan. Mana pegang tu mata orang jauh dan nak buca kena nyekut, orang pelan mau menjemput peluk baru kena nyekut. Kan menantai yang turun jauh belang. Baik tanya orang nak turi ke pandai saya. Anak-anak muka.
Antina tanya kan menurut antina berapa ditengok. Dengar terfikir itu pakon kakak diuragam dua bagian lebih dari urina. Dua bagian diuragam kakak urinanya berarti anak adik yang menurut leganya. Allah yang Maha tahu kalau itu mana hukum yang lebih adil dan lebih maslahat untuk hamba Allah. Nah menaga. Jadi kritik hukum Allah ya. Allah yang Maha Adil. Saya kata yakini Al-Adil itu salah satu nama Allah. Dan Allah Maha, karena menulis dalam salah satu nama Allah Al-Batinu, Al-Batinu, Al-Zahiru. Karena nama Allah Al-Zahiru Al-Batinu. Apa arti Al-Zahiru? Allah Maha nampak. Al-Batinu, Allah Maha tersembunyi. Tiga kali Allah Maha nampak. Apa yang nampak? Alladzi Zahara, Alladzi Zahara, Dalalatuhu. Jadi yang nampak itu bukti, ya, bukti yang menunjukkan kepada Allah itu cukup nampak, cukup dia. Sedangkan alam semesta menunjukkan kepada besar Allah, menunjukkan kepada kuasa Allah, menunjukkan kepada ilmu Allah, menunjukkan kepada adil Allah, menunjukkan kepada kasih sayang Allah. Alam semesta ada dekat dia. Maka dikul oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Ad-Dariyah ayat ke-20 dan 21. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi banyak tanda-tanda yang menunjukkan kepada Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian mengapa tidak kalian perhatikan? Waktu tubuh kita yo. Kebuka cendel depan bapunyu. Dah fikir kebuka, kan? Banyak kena Allah gede kuat ya kejamu ni pamnar gara-gara itu wong betamang yang dalam benar buangin tu. Lu kirim tampli kan kuayun kan. Yang sosial biarkan Allah yang Maha mengetahui. Benar lah. Ada yang kebuka kini tapak kita yo, mana tempat lagi di laut Jepang, dia terus kuat bini, apa yang benar dengan ting tapak lagi dalam bini jalan. Bukan dia wajib. Allah Maha tahu. Yang itu payah tabu bahan asli, yang mana yang baik kuat, kan? Itu boleh Allah. Maka pada diri kalian mengapa tidak kalian perhatikan? Kedua ini.